Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada transformasi geometri part keempat. Nah, pada part keempat ini kita akan membahas tentang dilatasi, di mana dilatasi ini adalah sebab terakhir dari materi transformasi geometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kepada teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, baiklah teman-teman semuanya, marilah kita mulai pembelajaran transformasi geometri ini pada bagian dilatasi atau pergeseran. Oke, apa itu dilatasi? Nah, di sini bisa kita lihat ya, apa itu dilatasi. Oke, nah di sini bisa dilihat dilatasi merupakan pergeseran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius berdasarkan perkalian. Nah, jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tetapi juga diperbesar atau diperkecil. Nah, jadi pada dilatasi itu dia mempunyai faktor skala atau biasa disingkatnya dengan K ya, disimbolkan dengan K. Nah, apabila K-nya ini lebih besar daripada 1, maka bangun yang didilatasi itu akan diperbesar. Nah, tetapi apabila K-nya itu kurang daripada 1, maka bangun tersebut otomatis akan diperkecil. Gitu ya. Nah, jadi K itu ini ya, saya buat tulisnya, K ini adalah faktor skala. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep dilatasi itu. Nah, konsep pertama, apabila dilatasinya ini memiliki titik pusat 0,0 gitu ya. Apabila titik pusatnya adalah 0,0 ya kan, maka konsep dilatasi yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, misalkan kita punya titik A, titik A-nya itu pada koordinat kartesius kan terdiri dari X dan Y ya, X, Y, yang didilatasi dengan titik pusatnya adalah 0,0 dengan faktor skala misalkan K begitu ya. Oke, sorry, ini tutup kurung kurawal ya. Nah, maka A aksennya ini atau hasil dari dilatasinya ini akan menjadi X kali K atau boleh K kali X ya. X kali K, Y kali K begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam contoh angka. Misalkan nih, saya punya titik A, titik A-nya itu adalah 2,4. Jadi X-nya 2, Y-nya 4, yang didilatasi dengan titik pusatnya adalah 0,0 dengan faktor skala misalkan berapa ya? 3 ya. Nah, begitu. Maka hasil dilatasinya ini tinggal kita kalikan, yaitu 2 dikali 3, kemudian 4 dikali 3. Maka hasil dari dilatasinya ini akan menjadi 6,12. Nah, kita lihat ya, faktor skala di sini adalah 3 ya, berarti K-nya ini lebih besar daripada 1, maka hasilnya juga akan lebih besar dari titik awal. Jika titik awalnya 2,4, maka titik translasi akhirnya itu akan menjadi 6,12. Nah, bagaimana kalau misalkan K-nya itu kurang daripada 1? Nah, sekarang misalkan kita punya A-nya ini adalah 2,6 begitu ya. Nah, kemudian akan didilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan skalanya setengah. Nah, setengah ini kan kurang dari 1 ya. Maka A aksennya atau hasil dilatasinya tinggal kita kalikan nih. 2 kali 1/2, 6 kali 1/2. Maka A aksennya ini akan menjadi berapa? Ini tinggal kita coret, berarti tinggal 1. Ini tinggal berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti ketika K-nya, faktor skalanya kurang daripada 1, dia akan diperkecil. Dari awalnya adalah 2,6 menjadi A aksennya adalah 1,3. Nah, ini untuk titik pusatnya 0,0. Nah, bagaimana kalau misalkan titik pusatnya adalah A, B, bukan 0,0 begitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Apabila titik pusatnya adalah
A, B dengan faktor skala misalkan K begitu ya. Nah, misalkan kita punya titik awalnya, titik A-nya adalah X, Y begitu kan. Yang kita dilatasi dengan pusatnya adalah A, B dengan faktor skala K begitu. Maka A aksen di sini akan menjadi apa? Akan menjadi kita tambahkan nih A ditambah dengan K ya. A ini tambah dengan K faktor skalanya, A tambah K, kemudian kita kalikan dengan X-nya ini ya, kita kurangkan dengan A ya. Kemudian B ditambah dengan faktor skala, kemudian kita kalikan Y-nya dikurang dengan B begitu ya. Nah, sekarang misalkan saya punya masukkan ke angka ya. A-nya adalah 3,6 gitu kan. Dan didilatasi dengan pusatnya itu adalah 2,3 begitu. Kemudian faktor skalanya adalah misalkan 2 deh ya. Nah, maka aksennya akan menjadi berapa? Begitu kan. Dilatasinya akan menjadi berapa? Maka di sini kita buat A tambah K, berarti di sini 2 ditambah dengan faktor skalanya 2, berarti ini 2 tambah 2 dikali X-nya adalah 3 ya, ini 3 kurang 2 gitu kan. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 3 di sini ya. 3 ditambah faktor skalanya 2 dikali dengan Y-nya. Y-nya adalah 6 gitu kan. 6 dikurang dengan B-nya. B-nya adalah berapa tadi? 3 gitu ya. Nah, maka ini A aksennya tinggal kita operasikan. 2 ditambah ini kita kali ke dalam nih. Nah, ini juga nanti kita kali ke dalam ya kan. Maka ini 2 kali 3 6 ya kan, dikurang dengan 2 kali min 2 min 4, 3 ditambah 2 kali 6 12 dikurang dengan 6 begitu ya. Nah, maka A di sini akan menjadi 2 ditambah 6 kurang 4 sama dengan 2 begitu. Kemudian 3 ditambah 12 kurang 6 sama dengan 6 begitu ya. Nah, berarti A aksennya akan menjadi 4,9. Nah, ini apabila pusat dilatasinya itu adalah A, B bukan 0,0 ya. Nah, sekarang bagaimana melakukan dilatasi pada sebuah bangun datar ya. Nah, sekarang ada soalnya nih. Sebuah persegi ya kan. Bentar kita ganti pennya. Nah, sebuah persegi ABCD yang memiliki titik sudut yakni A-nya 1,4, B-nya 3,4, C-nya 3,1 dan D-nya 1,1. Jika persegi tersebut dilatasi dengan perbesaran ya 2 kali, berarti ini K-nya ya, faktor skalanya dengan pusatnya adalah 0,0. Berarti tinggal kita buat nih. Ketika titik A-nya itu adalah 1,4 ya kan, yang didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah 2 ya kan. Nah, maka A aksennya tinggal kita kalikan 1 kali 2 2, 4 kali 2 ini 2 ya. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita lanjutkan titik kedua, titik B-nya adalah 3,4 gitu. Dengan pusatnya 0,0 faktor skala 2, maka B aksen di sini akan menjadi apa? 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk C-nya adalah 3,1 titik awalnya. Ketika didilatasi dengan pusat 0,0 dengan skalanya 2, maka C aksennya akan menjadi 2 gitu kan. 3 kali 2 6, 1 kali 2 2. Kemudian D-nya itu adalah 1,1 yang didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka D aksennya akan menjadi berapa? 2,2. Nah, sekarang coba kita letakkan bangun datarnya ini ya, bangun perseginya ini pada pada koordinat kartesius begitu ya. Nah, kita buat titik awalnya dulu ya. A-nya adalah 1,4. Oke, satunya X, 4-nya Y. Berarti di sini gitu kan. Ini adalah A-nya.
Nah, kemudian B-nya adalah 6,8. Ini 6, 8-nya di sini. Sorry. Awalnya ya, berarti 3,4. Sorry. 3-nya X, 4-nya Y. Nah, berarti di sini ini adalah B. C-nya itu adalah 3,1. 3X, 1-nya Y. Nah, berarti di sini ini titik C-nya. Kemudian D-nya adalah 1,1, berarti di sini ya. Nah, apabila kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah persegi ya, sama-sama dua kotak nih. Nah, sorry kalau kurang rapi ya, karena kita nggak pakai penggaris nih. Nah, kemudian hasil dilatasinya itu adalah 2,8 A aksennya. 2,8. Oke, kita ganti warnanya dulu untuk membedakan mana yang hasil dilatasi, mana yang titik awal. 2,8 berarti di sini ya. Nah, ini adalah A aksen, B aksennya adalah 6,8. 6,8 berarti di sini. Ini adalah B aksen. Kemudian C aksennya adalah 6,2. Nah, di sini ya. Ini adalah C aksen dan D aksennya itu adalah 2,2, berarti di sini. Ini adalah D aksen. Nah, sehingga ketika kita hubungkan garisnya ini, dia akan membentuk sebuah persegi yang lebih besar begitu ya. Nah, oke. Nah, ternyata dengan faktor skala 2 kan ini lebih besar daripada 1 ya. Berarti kan tadi aturannya ketika K-nya lebih besar daripada 1, maka dia akan diperbesar. Nah, ternyata benar. Ini hasilnya menjadi lebih besar. Nah, sekarang kalau kita masuk ke titik ya. Nah, sebuah titik ya didilatasi, titiknya ini adalah titiknya ini adalah, kita anggap saja ini adalah titik apa? Titik A ya, boleh ya. Min 3,4 yang didilatasi dengan faktor skalanya pusatnya 0,0, faktor skalanya 2. Nah, maka di sini tinggal kita kalikan ya. Berarti A aksen di sini menjadi berapa? Menjadi min 3 kali 2 sama dengan min 6. 4 dikali 2 sama dengan 8 gitu ya. Maka kalau titik awalnya adalah min 3,4, berarti di sini ya kan, ini adalah A-nya. Kemudian setelah didilatasi akan menjadi min 6,8. Min 6,8 di sini ya. Ini adalah A aksen. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini adalah pusatnya A, B. Nah, kita balik lagi ke contoh yang awal ya. Berarti P-nya itu adalah 7,3 yang didilatasi dengan pusatnya adalah 1,2 dengan faktor skalanya 2 ya. Maka P aksennya akan menjadi berapa? Nah, sekarang tinggal kita gunakan, kan tadi konsepnya A tambah K ya. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang ini, berarti 1 ditambah faktor skalanya 2, kemudian dikali dengan X kurang A. Nah, berarti 7 kurang A-nya adalah 1 gitu kan. Koma, yang ini berarti menjadi berapa? Yang ini menjadi B tambah K, berarti 2 tambah faktor skalanya 2 dikali dengan Y kurang B. Y-nya berapa? Y-nya adalah min 3 dikurang dengan berapa? Dengan B-nya, yaitu 2 gitu kan. Nah, ini adalah hasil dari rumusnya tadi ya. Nah, sekarang baru kita cari hasilnya. Maka di sini P aksen adalah 1 ditambah, ini tinggal kita kali ke dalam ya. Berarti di sini menjadi 14 kurang berapa? 14 kurang 2 ya. 14 kurang 2, 2 ditambah ini dikali ke dalam juga, berarti di sini menjadi min 6 sama min 4 gitu kan. Nah, maka P aksen di sini menjadi 1 ditambah 14 dikurang 2 itu adalah 12, kemudian 2 ditambah min 6 sama min 4 sama dengan min
10. Berarti P aksennya di sini menjadi 1 tambah 12 itu adalah 13. Kemudian 2 ditambah min 10 itu sama dengan min 8 gitu ya. Maka hasilnya adalah 13, min 8. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya ini adalah titik awalnya, begitu ya. Kalau titik awalnya yang ditanya, sama saja caranya. Kita buat dulu A aksennya itu adalah ini ya, X, Y. Oh sorry, bukan A aksen tapi A biasa karena ini titik awal ya. Oke. Berarti di sini X, Y yang didilatasi dengan pusatnya 0,0 dan faktor skalanya adalah min 4. Berarti di sini 0, min 4 gitu ya. Nah, berarti A aksennya di sini udah tahu nih. Nah, ini A aksennya yaitu berapa? Min 16,24. Maka cara mencarinya bagaimana? Nah, tadi kan rumusnya adalah kita mengalihkan X dikali dengan faktor skalanya ya, yaitu min 4 sama dengan min 16 gitu kan. Ini untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya itu kita kalikan dengan faktor skalanya yaitu min 4 sama dengan 24 gitu kan. Nah, maka di sini tinggal kita pindah ruas, X-nya sama dengan min 16 dibagi min 4, maka X sama dengan 4 gitu ya. Maka untuk Y-nya juga seperti itu, Y-nya adalah 24 dibagi dengan min 4, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah min 6. Maka titik awalnya adalah X-nya 4, Y-nya adalah min 6. Oke, cukup sekian saya rasa, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan di share videonya agar lebih bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.